أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terhadap tamhidul bidayah lil badiin fi ilmi riwayah. Pelajaran mustalahul hadits bagi para pemula yang masih keberatan untuk memahami matan al-Baiquniyah. Al-babu as-salisa asyar, bab yang ke-13. Bab yang ke-13 ini adalah bab seputar apa? Al-haditsul mu'allaq. Hadis mu'allaq itu tentunya bukan hadis mursal, bukan hadis munqati', bukan hadis maqtu', paham ya? Tapi di sini nanti mu'allaq itu, nah barakallahu fikum, tidak menyebutkan sanadnya tapi langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringnya yang terjadi dan dijadikan contoh oleh para ulama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, kalau antum meneliti atau antum ngecek itu sering menjumpai tiba-tiba langsung beliau menukilkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena enggak ada sanadnya, sanadnya ada, tapi beliau bisa memastikan sanadnya itu sahih itu loh. Beliau kan termasuk bisa dikatakan pakar dalam ilmu hadis, jadi enggak usah meragukan lagi tentang keberadaan beliau. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, al-haditsul mu'allaq, hadis yang dikenal dengan hadis mu'allaq. Mu'allaq itu artinya digantungkan. Digantungkan bagaimana? Hadisnya itu digantungkan tanpa sanad seakan-akan. Paham salah ya? Na'am. Sering enggak kita melakukan seperti ini? Nah, sering kan? Innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, mu'allaq. Kan itu. Cuman kalau kita pastikan itu yang kita sebutkan sahih dengan sanad yang ada ya enggak masalah. Kita lihat. Al-haditsul mu'allaq huwal hadits alladhi hudifa awwalu isnadihi. Ini. Hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang awal sanadnya. Nah, otomatis di situ nanti kan dibuang. Rajulun wahidun fa aksar. Satu perawi atau lebih. Seringnya itu kalau yang kita nampak dan kita lihat itu seringnya itu semuanya. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dari awal sampai bahkan sampai apa sahabatnya kadang dibuang. Paham ya? Nah, rajulun wahidun fa aksar. Satu perawi atau lebih itu yang dibuang. Paham belum? Paham soalnya? Ayo, perhatikan. Fala yutnam fala yadhkurul mu'allifu syaikhah. Mu'allif tersebut, pengarang kitab tersebut tidak menyebutkan syekhnya. Seperti Imam Bukhari punya karangan dikenal dengan Sahih Bukhari, ya enggak? Di dalam Sahih Bukhari itu kadang antum jumpai Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya langsung gitu loh. Paham ya? Kan mu'allifnya Imam Bukhari, tapi kan beliau enggak nyebutkan sanadnya. Itu namanya mu'allaq. Mu'allaq seakan-akan hadisnya itu digantung tanpa sanad. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat. Au hadafa kullal isnad, atau dia membuang setiap isnad ka qaulil mu'allif mubasyaratan. Ini. Seperti ucapan mu'allif, pengarang kitab tersebut secara langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, au qala Ibnu Abbas, au ata, au ghairuhu kada. Paham belum? Yang dibuang itu imma full sanadnya dibuang semuanya, atau yang dibuang itu sebagian perawinya langsung mengatakan qala Ibnu Abbas. Berarti otomatis perawi-perawi sebelumnya dibuang, atau qala atau bin Nabi Rabahan itu. Nah, itu berarti otomatis apa? Sahabatnya dibuang, ya enggak? Nah, seperti itu namanya mu'allaq. Jadi mu'allaq itu imma pembuangan sanadnya itu full semuanya, atau imma pembuangannya itu salah satu perawi atau lebih. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dilihat dari surah bentuknya, kalau antum perhatikan dari bentuknya seakan-akan munqati' enggak? Seakan-akan munqati'. Karena terputus kan tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dengan zaman Rasulullah jauh, ya enggak? Seakan-akan terputus sanadnya, tapi kita lihat wa ta'liqu suratuhu suratul inqita'. Ta'liq itu bentuknya seperti bentuk inqita', bentuk hadis yang munqati'. Seakan-akan sanadnya itu terputus enggak bersambung gitu ya. Walakin laisa hukmuhu hukmah, tapi hukum ta'liq ini, hukum mu'allaq ini enggak seperti hukum munqati'. Paham belum? Cuman bentuknya saja seperti bentuk apa tadi? Hadis yang apa? Munqati'. Ayo na'am barakallahu fikum. Atau beliau wa inna ma arada al-mu'allifu al-kitab ikhtisar. Nah, wa inna ma arada mu'alliful kitabi al-ikhtisara. Hanya saja mu'allif pengarang kitab tersebut menginginkan ringkas. Biar ringkas itu dibuang sanadnya semuanya gitu loh. Paham belum? Contohnya apa? Banyak enggak?
yang kira-kira kitab hadis yang mu'allaq? Banyak enggak kira-kira? Umdatul Ahkam mu'allaq? Enggak. Bulughul Maram mu'allaq juga. Riyadhus Shalihin mu'allaq enggak? Mu'allaq. Imam Nawawi langsung an Abi Hurairah misalkan. Kan mu'allaq juga. Kan seharusnya sebutnya sanadnya seharusnya. Kemudian juga Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Langsung apa? Langsung misalkan hadisnya an Abi Hurairah misalkan. Berarti kan mu'allaq juga kan itu. Jadi banyak mu'allaq itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ballahu hukmus sahih, bahkan dia memiliki hukum sahih in kana aslus sanad sahihan. Paham belum? Bahkan dia memiliki hukum sahih kalau asal sanadnya apa? Sahih juga. Contohnya gini contohnya. Antum kan misalkan menghafal hadis biasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Itu enggak ada sanadnya kan? Itu kalau hadisnya itu sahih, sanadnya sahih, ya sahih gitu loh. Paham belum? Seperti atau menghafal apa? Arba'in Nawawiyah. Ada sanadnya enggak? Ada sanadnya enggak Arba'in itu? Enggak ada sanadnya, tapi kalau antum cek di aslinya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sanadnya. Selama sanad yang aslinya itu sahih, hadisnya sahih. Walaupun mu'allaq. Paham belum antum? Ayo na'am. Kita lihat sini, berarti mu'allaq itu ada kemungkinan mengharuskan sahih enggak? Harus sahih enggak mu'allaq itu? Mesti sahih? Enggak. Kalau mu'allaq enggak mesti sahih. Mu'allaq itu intinya dibuang sanadnya. Kan enggak mengharuskan sahih. Contohnya antum tiba-tiba langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Itu contohnya itu aja enggak masalah, yang mudah ya. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini dhahirnya mu'allaq. Tapi mu'allaq apa ini? Maudhu' kan itu. Paham maksudnya? Ihsan mafhum? Ayo na'am. Jadi mu'allaq itu harus sahih enggak? Mu'allaq tadi apa tadi? Mu'allaq itu apa mu'allaq? Hadis yang apa? Langsung apanya? Menghilangkan sebagian perawinya atau semuanya, sanadnya berarti. Hilangkan sanadnya, dihilangkan sanadnya semuanya atau sebagiannya. Nah, itu namanya mu'allaq. Kita lihat lagi. Kata beliau, misaluhu ma akhrajul Bukhari fi sahih. Contohnya adalah sebagaimana yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Faqala, nah ini. Faqala wa qala Hisham bin Ammar, haddatsana Sadaqah bin Khalid, qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid ibn Jabir, qala haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi, qala haddatsana Abdurrahman bin Ghanmin al-Ash'ari, qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari, wallahi ma kadzabani sam'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau sami'ani. Apa ini? Sam'a atau sami'a? Kan ini kan lafaznya sebelumnya kan wallahi ma kadzabani. Atau sami'a mungkin kembali ke sebelumnya ya berarti ya. Sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan kembali ke sebelumnya itu bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berkaitan masalah Abu Amr atau Abu Malik dengan Abdurrahman bin Ghanmin al-Ash'ari kan seakan-akan gitu ya. Wallahi ma kadzabani. Sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif wa yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin fayaqulun irji' ilaina ghadan fayubayyituhumullah wa yad'al alam wa yamsakhu akharin qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Artinya hadisnya ini barakallahu fikum dinukil oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dijadikan apa? Sebagai hadis yang contoh yang apa? Contoh yang dikatakan hadisnya na barakallahu fikum mu'allaq, tujuannya untuk meringkas. Ya ringkas itu ya. Rasulullah menyatakan di sini, sungguh-sungguh akan datang nanti dari kalangan umatku sekelompok kaum yang mereka itu menghalalkan hira. Hira itu perzinaan. Namanya perzinaan. Wal harir sutra, wal khamra minuman keras, wal ma'azif alat-alat musik, wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin, dan sungguh sekelompok kaum mereka akan berkumpul na'am barakallahu fikum menuju dekat gunung yang tinggi. Yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'nil faqir li hajatin. Kemudian apa? Nah barakallahu fikum
datang kepada mereka orang yang butuh. Maksudnya apa? Orang fakir maksudnya, datang kepada sekelompok kaum yang apa? Yang tadi sudah apa? Berkumpul di dekat gunung yang tinggi tadi itu. Nah, fayaqulun, kemudian mereka mengatakan kepada orang fakir tadi, irji' ilaina ghadan. Kalian atau engkau baliklah ke sini besok. Maksudnya enggak langsung ngasih gitu loh, padahal orang fakir butuh itu istilahnya ya. Nah, fayubayyituhumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut mengadab mereka. Wa yad'al alam, dan Allah taala apa? Menimpakan gunung, alam itu gunung jabal artinya. Wa yamsahul akharin. Dan kemudian Allah taala apa? Mengubah yang lainnya menjadi apa? Qiradah. Apa itu qiradah? Monyet atau kera gitu ya. Wa khanazir, dan juga mengubah menjadi babi-babi sampai hari kiamat. Syahidnya di sini adalah apa? Hadis ini sebagai contoh. Barakallahu fiikum, hadis yang mu'allaq. Wal hadis sahihun ma'rufun ittisal bi syartis sahih. Hadis ini sahih, ma'ruf dikenal dengan hadis yang muttasil dengan syarat yang sahih. Dengan syarat sahih. Wal Bukhari qad yaf'alu mithla dzalik li kaunil hadis ma'rufan min jihati thiqat ini. Imam Bukhari sering beliau melakukan seperti itu dikarenakan apa? Keadaan hadis itu ma'ruf, sudah dikenal min jihati thiqat, dari para perawi yang thiqah, an dzalika syakhs, dari barakallahu fiikum orang tersebut alladzi allaqahu anhu, yang Imam Bukhari barakallahu fiikum ta'liq atau tidak menyebutkannya. Wa qad yaf'alu dzalika li kaunihi qad dzakara al-hadits fi mawdhi'in akhar min kitabihi musnadan muttasilan. Terkadang Imam Bukhari, kalau antum teliti dalam sahihnya, Imam Bukhari terkadang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena beliau sudah menyebutkan di tempat yang lain di dalam kitabnya tersebut dengan sanad yang bersambung. Paham belum? Jadi kenapa kok Imam Bukhari itu melakukan ta'liq di dalam sahihnya? Karena terkadang Imam Bukhari sudah menyebutkan di tempat yang lain dengan sanad yang sempurna, sehingga ketika bertemu di kitab yang lain beliau langsung menyebutkan qala Rasulullah SAW atau menyebutkan langsung nama sahabat, karena sudah disebutkan di pembahasan yang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Sahih Bukhari itu banyak tikrarnya, banyak yang diulang-ulang hadisnya. Paham ya? Oleh karena itu sebagian mereka menyarankan kalau menghafal, kalau mudah Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim itu jarang diulang-ulang, tapi kalau Sahih Bukhari seringnya diulang. Nanti bab ini, kitab ini muncul, di kitab lain muncul lagi. Tapi munculnya ini terkadang tanpa sanad. Kenapa tanpa sanad? Meringkas. Sanadnya ada di kitab yang lain, maksudnya di kitab Sahih Bukhari juga, tapi mungkin kitab nikah atau kitab jihad. Paham ya? Misalkan nanti kok jumpa lagi hadis yang sama, sanadnya enggak ada, berarti sudah disebutkan sanad-sanad sebelumnya dengan sanad yang sambung, gitu loh maksudnya. Mahum insyaallah? Paham belum? Ayo. Waqad yaf'alu dzalika li ghairi dzalik min al-asbab allati la yashabuha khalalul inqita'. Kata beliau, dan sungguh beliau terkadang melakukan hal tersebut dikarenakan selain sebab-sebab tersebut, paham ya? Selain sebab-sebab tadi itu, tapi intinya apa? Perbuatan tersebut tidak apa? Tidak membawa barakallahu fikum, tidak mengikutkan padanya apa? Kerenggangan-kerenggangan terputusnya sanad. Paham ya? Maksudnya apa? Walaupun beliau melakukannya, itu beliau yakin bahwasanya sanadnya bersambung. Hanya saja beliau menyebutkan imma karena meringkas tadi, imma beliau sudah menyebutkan di pembahasan kitab yang lain dalam Sahih Bukhari tersebut, atau imma dengan tujuan-tujuan yang lain. Mahum insyaallah itu. Mahum insyaallah ya. Barakallahu fikum, ini mudah sekali dipahami. Intinya hadis mu'allaq itu hadis yang bagaimana? Hadis yang digantung. Kenapa namanya digantung? Seakan-akan digantung tanpa sanad. Pembuangan sanad imma full semua dibuang, imma sebagian apa? Sebagian perawi yang dibuang. Paham maksudnya ya? Itu kesimpulannya. Adapun tadlis wal mudallis insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, karena apa? Pembahasan ini bisa dikatakan agak panjang mengenai tadlis, dan juga pembagian sudah kita lewati di dalam apa? Di dalam Al-Baiquniyah, tadlisut taswiyah juga ada, tadlisus syuyukh juga ada. Intinya tadlis itu akhul kadzib. Tadlis itu saudaranya kedustaan, karena tadlis itu menyamarkan, paham ya? Tersamarkan seakan-akan dia muridnya Syekh fulan padahal bukan muridnya Syekh fulan. Kemudian tadlis itu sendiri apa? Barakallahu fiikum, sesuatu yang paling dibenci oleh para ulama. Sampai-sampai Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Berzina itu lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis. Bukan berarti beliau berzina, tapi ini adalah bentuk mubalaghah dalam mengingkari dan menghardik yang namanya perbuatan tadlis, menyamarkan, memutarbalikkan fakta seakan-akan dohirnya bagus padahal apa? Padahal tidak bagus. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.